analisa, kembali lagi nih di channel Mandua Jember bersama saya Diviva Segane Kolbirantung di segmen Ceria, cerita inspiratif anak Mandua. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang super duper keren nih teman-teman. Nah, yuk langsung saja kita sapa tamu kita pada hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana nih Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua di sini. Wah, alhamdulillah ya Ibu. Nah, Ibu ini adalah Ibu Dwi Handarisasi sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat ya Bu. Ya. Nah, jadi sebagai Kepala Bidang Kesehatan saya mau tanya nih Bu, kenapa sih anak-anak harus makan makanan sehat sejak usia dini? Apakah ada dampak yang berkepanjangan yang akan terjadi? Ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Memang tugas dari kami Dinas Kesehatan itu mempromosikan, mengkampanyekan pada masyarakat kita agar anak-anak itu mulai sejak dini sudah dibiasakan dengan makanan yang sehat. Tentunya kita bisa melihat ataupun mendengar di berita-berita yang sekarang kan sosmed, media sosial yang cukup banyak kita dengarkan, kita lihat bahwa banyak adik-adik kita masih SD itu sudah harus cuci darah, mengalami gagal ginjal, ya ada banyak penyakit yang terjadi pada anak itu efek dari kebiasaan atau pola makan yang tidak sehat sejak dini. Itu ya. Jadi ketika nanti dewasa, selain penyakit tadi ya, itu bisa menyebabkan penyakit tidak menular atau yang kita kenal istilahnya penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian hipertensi. Itu adalah dampak dari ketika usia dini. Kalau diabetes itu mulai kecil biasa mengkonsumsi yang manis-manis gitu ya. Memang kalau diabetes bisa jadi juga faktor keturunan. Tetapi sekarang pola makan itu juga sangat berperan. Walaupun tidak punya keturunan diabetes, bisa jadi terkena diabetes karena tadi kebiasaan makan yang kurang sehat sejak awal. Jadi bahaya sekali ya. Banyak sekali dampak yang tidak baik. Kemudian juga itu juga berpengaruh ke otak juga. Misalnya seperti vitsin ya, penyedap rasa itu memang dibutuhkan untuk anak, tetapi dalam porsi kecil atau sedikit sekali, hanya sekian miligram yang dibutuhkan. Tapi kalau setiap hari terpapar dengan makanan penambah tadi, zat penambah makanan, salah satunya vitsin, itu akan mempengaruhi otak, sehingga justru membuat pola daya pikir anak kurang bagus. Itu. Jadi memang kita tidak boleh makan yang berlebih ya. Jadi membiasakan hidup sehat. Kemudian juga tadi kenapa anak SD sudah cuci darah? Karena kebiasaan yang tidak suka minum air putih. Ternyata disinyalir anak itu enggak mau kalau minum airnya enggak berwarna. Jadi mintanya misalnya pagi minum makanan yang berwarna merah, kemudian warna kuning, dari makanan yang berasa-rasa yang bukan dari makanan asli. Ya seperti buah-buahan. Kalau buah-buahan kita bikin jus sebenarnya lebih bagus. Nah, tetapi karena kebiasaan makan yang itu yang terus-menerus akhirnya menyebabkan gangguan pada ginjal. Di itu. Jadi untuk itu kita harus bisa memilih dan memilah memang. Iya, jadi harus membiasakan diri juga ya Bu, pola makannya juga harus dijaga. Ya, jadi pola makan kita harus dibiasakan sejak dini. Tentunya kalau untuk anak sekolah itu sarapan pagi itu yang penting. Penting sekali. Iya, karena kita habis tadi semalam tidur sehingga kita memang membutuhkan tambahan energi dari makanan yang kita konsumsi. Kalau nggak makan ya tentunya ngantuk. Atau kalau nggak makan akhirnya jajan. Benar-benar. Nah, jajannya bisa jadi jajan sembarang ya. Soalnya anak-anak itu kan pasti milihnya yang berwarna-berwarna ya, soalnya menarik gitu. Ya, itu kelebihannya memang ya. Itu tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Atau kita harus bisa memilih ya. Sekali lagi bisa memilih karena kalau melihat dari katanya dari bahasa gizi ya. Gizi itu berasal dari bahasa Arab al-giza yang artinya adalah zat yang masuk ke dalam tubuh yang bermanfaat. Jadi
makanan itu bisa jadi bahannya bagus ya, kemudian juga halal istilahnya gitu. Iya. Tetapi kalau kita sendiri sakit tapi kita tetap mengkonsumsi, akhirnya kan tidak bagus untuk Iya. diri kita. Nah, itu jadi yang harus, maksudnya kita bisa memilih dan memilah makanan yang kita makan. Apalagi kalau untuk anak-anak yang sudah SMP, SMA itu kan sudah bisa memilih ya. Iya, Nah, benar sekali, Ibu. kalau yang masih balita kan harus Iya, disuapi harus disuapi ibunya. dulu. Gitu. Jadi nggak cuma anak-anak, ibu-ibu juga harus menjaga pola kesehatan dan pola makan anak-anaknya ya Bu ya. Ya, Nah itu Bu. Omong-omong tentang pilih-pilih makanan, ada nggak sih Bu saran-saran masakan atau makanan yang disarankan oleh Dinas Kesehatan yang ekonomis itu Bu? Soalnya ada beberapa orang nih Bu yang bilang makanan sehat itu mahal, jadi banyak yang beli mie instan yang lebih murah gitu Bu. Ada nggak? ya. Kita tentunya harus bersyukur ya, alhamdulillah Indonesia ini dilimpahi alam yang cukup kaya, beraneka ragaman tanaman itu bisa tumbuh di Indonesia, sehingga kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang asli ya, yang masih asli isinya dari pertanian, dan itu ada sehari-hari. Seperti kalau kita mau masak ya, kita bikin sayur itu kebetulan di Kabupaten Jember nih, ya itu ada genjer, itu kan murah sekali harganya, sangat bagus, nilai gizinya juga bagus. Kemudian kita alhamdulillah juga ada lautnya, sehingga makanan laut juga alhamdulillah agak murah juga. Ada teri itu walaupun kecil-kecil ya, nah, teri itu juga bagus untuk sumber protein. Telur itu saya kira kalau sekarang sebenarnya makanan sudah lebih murah ya harga-harga dibanding sebelumnya. Kalau saya dulu waktu kecil itu 1 telur untuk 1 keluarga. Wow. Nah, kalau sekarang anak-anak sekarang itu bisa 1 hari kadang bisa 2 telur, 1 anak 1. Iya, Nah, benar. itu ya itu yang perlu kita syukuri juga ya. Jadi banyak makanan yang murah sebenarnya, nggak harus yang steak. Nah, keren. Kita bikin steak ala-ala rumah tangga, itu lebih sehat. Ya. Ini adik-adik mungkin juga bisa mengolah ya, belajar memasak nanti ya. Jadi tidak harus yang daging, ataupun buah-buahan sebenarnya kita juga kaya buah-buahan yang musiman. Nggak harus pilih yang apel New Zealand lah. Aduh, susah. Iya, pilih aja ada pisang, mangga, pepaya. Kalau yang rutin ada ya kayak buah nanas, pisang, pepaya, itu saya kira rutin ya, tidak mengenal musim. Ya, itulah tentunya ada maksud ya. Kenapa kok ada makanan yang buah-buahan yang tiap munculnya hanya di musim tertentu. Nah, ada yang ada setiap musim. Ada setiap musim itu dari hasil penelitian itu tidak banyak anti tolerannya. Istilahnya setiap orang itu kalau mengkonsumsi itu nggak masalah, gitu. Nggak ada keracunan lah itu ya. Jadi bisa dikonsumsi siapapun dan kapanpun. Dan itu yang untuk. Tapi kalau ada musim-musim tertentu itu kadang juga bikin ini ya, terlalu banyak konsumsi ya. Nah, ataupun menyebabkan diare karena pada musim ini akhirnya lalat banyak ya. Tapi kita memang pada musim-musim itu kita kalau bisa harus coba mengkonsumsi juga. Biasanya jeruk itu ternyata pada musim panas ya, karena kita butuh vitamin C. Ya, jadi ada buah yang musiman. Tapi kalau sekarang jeruk juga kayaknya bisa ada setiap saat ya, cuma pada saat nggak musim itu harga agak mahal. Nah, ya itu, jadi memilih yang buah musiman, sayuran musiman itu yang istilahnya lebih murah. Iya, benar sekali. Jadi pilih-pilih buah-buah yang bisa didapatkan setiap saat ya Bu. Iya. Jadi buah-buah itu yang ada di setiap saat itu murah teman-teman. Jadi bisa nih yang lagi ngekos mungkin bisa nyoba contoh-contoh masakan dari Ibu Dwi. Nah, untuk contoh-contoh makanannya kan sudah ada ya Bu. Mungkin ibu-ibu di rumah sudah mulai mencoba untuk memasak. Nah, ini kan biasanya dari faktor anak-anaknya sendiri Bu. Ada yang nggak suka makan sayur, ada yang nggak suka makan buah. Nah, untuk Ibu Dwi ada nggak Bu tips-tips untuk membiasakan anak bisa makan sayur-sayur dan buah-buahan? Ya, kalau pada anak balita tadi ya memang lebih mudah. Nih kalau ada remaja ini yang agak sulit. Nah, benar sekali. Kalau ada remaja agak sulit ya. Kalau balita tinggal disuapin ya. Iya, tapi memang untuk menarik juga, makanya pada anak-anak balita itu biasanya kita mensiasati di mengolah makanannya. Iya. Misalnya membikin tadi ada kayak
tahu fantasi yang di dalamnya diisi sayuran. Itu kalau untuk anak-anak. Mungkin untuk remaja juga bisa, tapi biasanya kalau bikin sendiri kan anak-anak juga nggak ya, tetap dari orang tua yang biasanya menyiapkan. Jadi disiasati seperti itu. Kemudian juga ada sekarang peyek dari daun bayam. Itu juga kalau mau nggak suka sayur bisa diganti makanannya, tidak sih, karena kalau lihat itu sudah rasanya mual, Bu, nggak mau makan. Makanya jangan dilihatkan bentuk aslinya. Kita olah gitu ya. Jadi diolah lebih dulu, ditambahkan misalnya misalnya bikin sandwich ya pagi, roti tawar itu di dalamnya yang baru ditambahi sayuran, digulung baru dimakan. Beda ya, sudah tidak terlihat bentuk asli sayuran ataupun buahnya juga. Jadi itu cara mensiasati agar kita kalau untuk anak yang nggak suka sayur, jadi perlu juga untuk menyiapkan makan sehat ini memang sejak dini mengenalkan. Jadi ketika balita kalau kita telat mengenalkan ya akhirnya berdampak sampai dewasa. Itu tadi, jadi pengenalan makan sejak dini itu dimulai dari balita memang. Ya mungkin juga kalau seperti saya dulu, saya kebetulan di daerah yang tidak dekat laut, jadi kurang suka makan ikan gitu ya waktu itu. Tapi sekarang karena tahu nilai gizinya juga itu bagus, akhirnya juga mau ya secara otomatis, karena kita melihat ini sebenarnya bagus, ngapain sih, dicoba dulu lah, mungkin diolah mana kira-kira olahan pangan yang paling kita sukai gitu. Benar sekali. Dan jadi untuk menyiasati agar anak-anak terbiasa, dibuat lebih menarik lagi ya Bu ya. Terus dijelaskan juga ini nanti bagus loh buat tubuh gitu. Jadi seperti investasi ke tubuh diri kita sendiri. Kalau ada anak-anak kecil itu biasanya langsung diberitahu aja. Mungkin kita pembinaan ke PAUD ya. PAUD itu anak-anak kecil. Misalnya hari ini makanya ada wortelnya. Oh ini loh wortel. Wortel itu fungsinya untuk apa? Oh untuk kesehatan mata, karena di wortel banyak vitamin A-nya. Nah, mulai anak TK itu mengenalkannya seperti itu sehingga terbawa nanti sampai remaja pun akhirnya itu menjadi kebiasaan. Wah, jadi itu teman-teman cara agar teman-teman kalian atau adik-adik kalian yang susah buat makan sayur atau buah-buahan bisa dibuat lebih menarik atau dikenalkan sejak dini bahwa sayuran dan buah-buahan itu bagus untuk diri kita sendiri. Gitu. Nah, oh iya Bu, ini Ibu Dwi ke Mandua Jember itu untuk menjelaskan tentang makanan sehat menuju sekolah adiwiyata ya Ibu ya. Nah, itu hubungannya sekolah adiwiyata dengan makanan sehat itu apa sih Bu? Sekolah adiwiyata itu adalah sekolah yang peduli terhadap kondisi lingkungan ya. Jadi lingkungan itu tidak hanya lingkungan yang sehat, jadi tidak hanya istilahnya sekolahnya bagus, tetapi juga lingkungannya. Dalam artian di sini kita juga membina penyedia makan yang di sekolah ini kan ada penjual makanan, istilahnya kantin sekolah, pujaseranya sekolah. Itu juga harus kita lakukan pembinaan. Kemudian juga bagaimana adik-adik bisa menjaga kebersihan dari lingkungan sekolah, dari sampah tentunya. Ya, itu kemudian mungkin bisa juga bagaimana membuat kebutuhan oksigen anak itu terpenuhi. Jadi kan di Mandua ini siswanya cukup banyak juga. Tapi alhamdulillah saya lihat tanaman juga banyak ya. Jadi produksi O2 di sini insya Allah cukup bagus. Cuma kalau tidak, teman-teman dari adik-adik siswa harus tetap menjaga kebersihannya. Itu yang poin penting. Kemudian juga tadi kalau dihubungkan dengan jajanan yang sehat, harapan kami tadi semua terjaga kesehatannya, lingkungannya sehat, makanannya sehat, jadi anak-anak yang mengkonsumsi juga akan menjadi sehat. Iya benar. Nah itu untuk di sekolah adiwiyata. Nah peran apa sih Bu yang bisa dilakukan anak-anak agar terwujudnya sekolah adiwiyata? Ya tadi sudah diskusi juga dengan ibu guru ya, kita komunikasi ini meningkatkan peran adik-adik. Nah, tentunya sekarang kan kurikulumnya merdeka. Benar sekali. Kita bisa merdeka, merdeka bisa, tapi merdeka yang positif ya tentunya. Jadi adik-adik saling mengingatkan kepada temannya, buang sampah pada tempatnya itu. Kemudian juga mengingatkan kantin sekolah apabila ada istilahnya makanan yang
kurang sesuai yang dijual, ataupun kebersihan dari lapaknya atau tempat mengolah atau menyajikan makanan itu kurang sehat, itu juga harus disampaikan ya, diingatkan. Kemudian ketersediaan airnya bagaimana, air bersihnya di sini ya, kalau untuk mengolah makanannya dari penyedia makan yang di Pujasera itu bisa diingatkan, ataupun istilahnya untuk makanan yang siap saji yang sudah kue-kue yang tidak ada bungkusnya itu kan kalau nggak ditutup ada debu, lalat ya, itu diingatkan untuk ditutup. Kemudian adik-adik juga membiasakan cuci tangan. Nah, itu yang penting, cuci tangan pakai sabun ya. Cuci tangan itu remeh ya, sepele. Mungkin hanya 5 menit nggak sampai lah. Iya. Tapi ternyata sangat penting bagi kesehatan, karena awal mulanya masuk penyakit itu kan tangan kita ya, tangan kita menyentuh apa aja, kemudian pegang makan ya. Makanannya udah bersih, tangannya yang kotor. Ya. Kita lupa karena terlalu semangat makan, lupa nggak cuci makan. Kadang itu es gelasan cuma dipegang gitu aja. Ataupun kadang ini, ya saya tahu lah adik-adik ini rasa kebersamaannya tinggi, sehingga satu bungkus es sampai diminum berempat. Waduh, iya benar. Kadang teman-teman saya. Nah itu sebenarnya yang kurang tepat ya, mungkin kalau minta bolehlah dituang lagi di tempat yang lain, karena kan ya itu istilahnya menjaga kesehatan diri ya, diri sendiri. Kan kita paham, kita nggak tahu adakah yang membawa bakteri penyakit. Nah kalau misalnya ada yang sakit, otomatis akhirnya batuknya bareng-bareng, nah bisa tertular. Itu salah satu upaya kita berperilaku sehat itu di situ. Ya. Oh iya, juga selain dari siswa sendiri kan anggota keluarga di sekolah itu nggak cuma siswa, ada guru dan juga staf. Nah, apa sih Bu, peran apa saja yang bisa dilakukan oleh guru-guru sama staf-staf yang ada di sekolah agar terwujudnya sekolah adiwiyata selain peran siswa-siswa? Ya, kalau peran dari guru tentunya juga memberikan pembinaan kepada siswanya ya, selalu mengingatkan, membina siswa. Kebetulan juga selain tadi siswa yang mengingatkan ke kantin, dari guru atau sekolah ada anjuran ya, harapannya ada anjuran kira-kira makanan apa yang bisa dijual di sekolah sehingga kesehatan anak-anak itu juga bisa terjaga. Kemudian juga mungkin ada bapak yang merokok, kalau bisa tidak merokok di sekolah ya, di dalam kelas ketika mengajar, itu sebagai upaya peran mereka untuk peran guru atau staf di dalam pelaksanaan program ini. Ya. Kemudian orang tua juga berperan sebenarnya. Orang tua berperan menyediakan bekal untuk sarapan. Kalau nggak kalau minimal sarapan di rumah, atau kalau nggak sarapan dibawain bekal. Untuk menjaga dari mungkin ada beberapa Pujasera yang kurang memenuhi kriteria, jadi bisa dibawa, dijaga kesehatan dari rumah oleh orang tua. Iya, itu perannya. Ataupun kan memang kan sini pulangnya sampai jam 3 ya. Iya. Nah, bisa jadi kan walaupun sudah sarapan nanti lapar ya, ketika di sekolah kan lapar lagi. Iya, bisa lapar lagi. Jadi kalau ada bekal bisa mengkonsumsi bekal, nanti tinggal nambah kudapan aja. Iya, benar sekali, Bu. Atau snacknya ya. Nah ya, itu dia teman-teman, untuk selain menjaga diri kita sendiri, kita juga bisa menjaga kebersihan teman kita dengan saling mengingatkan, dan juga bisa kita mengingatkan ibu-ibu Pujasera atau ibu kantin untuk lebih menjaga makanan-makanan yang mereka jual. Nah, ibu-ibu guru dan staf sekolah juga bisa berperan penting nih teman-teman untuk mewujudkan sekolah adiwiyata dengan menjaga makanan-makanan yang ada di Pujasera, dan juga untuk membina para siswa-siswi sekolah adiwiyata gitu. Nah teman-teman, ibu guru terima kasih Bu telah memberitahu sobat-sobat analisa pentingnya makanan sehat dan juga pentingnya sekolah adiwiyata. Nah teman-teman, terima kasih juga sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.